Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Kecewa dan Menolak Yesus. Nas firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasakan yang namanya kecewa terhadap Tuhan? Bagi orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan, yang mencintai kebenaran firman Tuhan, tentu mereka akan mengenal pribadi Tuhan seperti apa. Dan Tuhan adalah seorang pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kita banyak kali kecewa justru kepada orang-orang yang merepresentasikan Tuhan di dunia ini. Seperti hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, kakak rohani, pengajar firman Tuhan, yang bisa dikatakan sebagai pelayannya Tuhan. Tentu saudara pernah kecewa bukan? Terhadap orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ada di antara saudara kaum muda yang kecewa dengan pembina kaum mudanya atau kakak rohaninya. Atau ada jemaat yang kecewa dengan gembalanya. Sebenarnya semuanya itu wajar-wajar saja. Karena sekali lagi seorang pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun dia hanyalah manusia biasa. Saudara tidak usah terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap para pelayan Tuhan, karena memang mereka adalah manusia biasa yang juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Pada dasarnya kekecewaan itu berangkat dari satu hal ini, yakni keraguan-raguan. Orang akan mudah kecewa kepada Tuhan secara langsung ketika ia kurang membaca firman Tuhan atau kurang mengenal Tuhan dari firman-Nya. Sehingga ketika ia mengikuti Tuhan, kemudian di tengah jalan ia mengalami pergumulan masalah, ia kecewa kepada Tuhan. Bukankah aku sudah sungguh-sungguh Tuhan? Bukankah aku sudah serius memelihara hidupku dan kekudusanku? Tetapi kenapa ini yang aku terima dalam hidupku? Lantas saudara mulai kecewa dan pada akhirnya menolak Tuhan. Ada orang yang menunjukkan kekecewaan dan penolakannya kepada Tuhan dengan cara tidak lagi mau datang beribadah ke gereja. Karena ia kecewa dengan figur hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja. Kalau saudara kecewa dengan figur hamba-hamba Tuhan, lantas saudara tidak mau datang ke gereja itu lagi, dan pindah ke gereja lain sih masih nggak apa-apa. Tapi kalau saudara sampai kecewa, dan akhirnya saudara tidak mau ibadah, lebih baik aku hidup dalam dosa saja, lebih baik aku hidup bebas-bebas sesuka hatiku saja, maka itu jelas adalah pilihan hidup yang salah atau keliru. Dan sebagaimana ayat firman Tuhan yang kita baca di kesempatan pagi hari ini, mengatakan bahwa orang-orang di kampung halaman Yesus di Nazaret kecewa dan menolak Yesus karena melihat keberadaan diri Yesus di dalam pandangan mereka, ia hanyalah seorang anak tukang kayu. Orang-orang mengenal saudara-saudaranya, bahkan saudara-saudara perempuannya pun ada bersama-sama dengan kita. Mereka meragukan apakah Yesus benar-benar seorang Mesias. Karena di dalam konsep mereka, Mesias yang seharusnya itu adalah seseorang yang begitu karismatik, adalah seseorang figur yang besar, hebat, luar biasa, bahkan mungkin membuat semua mata takjub melihat kepadanya dan mengakui bahwa ia Mesias. Tetapi secara pribadi, Yesus Kristus memang tidak menunjukkan hal-hal yang fenomenal seperti itu. Ia terlihat seperti orang biasa saja. Tentunya figur Kristus yang tidak seperti orang-orang kebanyakan harapkan membuat orang-orang mulai kecewa dan menolak dia. Semua itu jelas berangkat dari satu kata ini,
meragukan dia. Benarkah dia adalah Mesias, juru selamat yang datang daripada Tuhan? Nabi Yohanes Pembaptis pun meragukan Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat 2-6 yang berkata, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Sekali lagi, bahkan terhadap Nabi Tuhan sekalipun, terhadap Yohanes Pembaptis, Yesus harus pelan-pelan memberitahu dia melalui murid-muridnya, supaya Yohanes Pembaptis jangan berekspektasi mengenai Mesias menurut konsep di dalam pikirannya, tetapi ia harus belajar melihat dan menyelidiki kembali tentang Kristus menurut apa yang dikatakan oleh kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan, atau kitab Perjanjian Lama. Adakah saudara hari ini juga kecewa kepada Tuhan? Kembalilah kepada Tuhan, saudaraku. Datanglah kepada Dia dengan kerendahan hatimu, sujud bertelut, dan minta ampun apabila saudara meragukan kasih-Nya terhadap hidupmu. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ia tetap sama, dan hatinya mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di kesempatan pagi hari ini, yang mengajarkan kami agar tidak mudah menjadi kecewa dan menolak Engkau. Ampuni dosa pelanggaran kami, Tuhan. Suci, kudus, dan tahirkan hidup kami oleh kuat kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi dasar kekuatan di dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang selanjutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.